Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmianti Jufri dengan NPM 2017 43501917. Saya akan mempresentasikan hasil aplikasi yang telah saya buat dengan judul skripsi perancangan sistem informasi rekrutmen karyawan menggunakan Java NetBeans di PT Mitra Tata Citra Graha. Aplikasi ini sebagai penyelesaian PT Mitra Tata Citra Graha dalam proses rekrutmen karyawan yang dikarenakan sistem yang berjalan pada perusahaan masih belum terkomputerisasi. Kemudian metode yang akan saya gunakan yaitu metode profile matching sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu HRD dalam menyeleksi karyawan secara akurat. Langsung saja kita demo programnya. Di sini adalah tampilan dari form login. Di dalam form login terdapat dua tombol yaitu close dan juga login. Pertama kita isi dulu username-nya admin, login, berhasil login. Kemudian di dalam form menu utama terdapat 3 menu yaitu data pelamar, data seleksi, dan juga profile matching. Metode profile matching maksud saya. Di dalam data pelamar terdapat 4 tombol yaitu tombol data pelamar, tombol data persyaratan, tombol laporan data pelamar, dan juga tombol laporan data persyaratan. Kemudian di dalam data seleksi terdapat 2 tombol yaitu hasil seleksi awal dan juga tombol laporan hasil seleksi awal. Kemudian di dalam metode profile matching terdapat 3 tombol yaitu nilai gap, tombol hasil akhir, dan juga tombol laporan hasil akhir. Di sebelah kanan aplikasi juga terdapat tombol close untuk keluar dari aplikasi. Di data pelamar kita buka tombol data pelamar, terdapat form data pelamar. Di dalam form data pelamar sendiri terdapat inputan yang harus diisi yaitu ID pelamar, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, telepon, email, ijazah yang dimiliki, dan juga jurusan. Misalnya sini kita isi IP05, nama Putri Sana. Sini misalnya tanggal lahirnya tanggal 20 Agustus, perempuan, belum menikah, Islam, misalnya Depok 08, nomor teleponnya 082198576257, emailnya putrirana@gmail.com. Kemudian S1 informatika. Kemudian di sini datanya kita save, data berhasil kita save. Kemudian misalnya alamatnya dia tuh bukan di Depok tapi di Cibubur. Dari data pelamar yaitu kita edit, alamat sudah berubah, darinya tadi Depok, sini berubah jadi Cibubur. Kemudian datanya ingin kita hapus, kita delete. Oke, data telah berhasil kita hapus. Kemudian kita exit. Kita menuju ke tombol data persyaratan. Akan tampil form data persyaratan apabila kita menekan tombol tadi, maksud saya tombol persyaratan. Di dalam form persyaratan terdapat inputan yang harus diisi yaitu ID pelamar, IPK, usia, IPK lebih dari 2,8, lamaran, fotokopi ijazah, transkrip legalisir, riwayat kesehatan, SKCK, pengalaman lebih dari 2 tahun, dan juga pas foto. Misalnya sini kita isi IP05. IPK-nya misalnya 3,33. Usianya 22 tahun. IP-nya misalnya lebih dari 2,8, iya. Surat lamarannya ada, iya. Fotokopi ijazahnya ada, iya. Transkrip legalisirnya juga ada, semuanya pokoknya ada. Pengalaman 2 tahun juga ada, pas fotonya juga ada. Kita save datanya. Data berhasil disimpan. Kemudian sebenarnya pengalamannya dia tuh belum lebih dari 2 tahun, juga pas fotonya dia tuh pas dicek nggak ada gitu. Terus kita edit. Di sini pengalaman lebih dari 2 tahun dan juga pas fotonya juga telah berubah menjadi tidak ada.
Kemudian datanya pengen kita hapus nih, kita delete, data berhasil dihapus, kita exit, kita ke laporan data pelamar. Tombol laporan data pelamar ketika ditekan akan muncul from laporan data pelamar. Di sini kita print, kita tekan tombol print, maka rekapan data pelamar yang telah diinput akan di-print, akan dicetak. Ini adalah output dari rekapan data pelamar. Kemudian kita tekan menu utama, tombol menu utama akan kembali ke form menu utama, kemudian tombol laporan data pelamar sama juga. Ini adalah rekapan data persyaratan. Kita tekan tombol print, maka ini adalah output dari data persyaratan yang telah direkap. Kemudian kita X, kita kembali ke menu utama, kita ke submenu berikutnya, yaitu hasil seleksi awal. Di dalam tombol hasil seleksi awal, apabila ditekan akan muncul form hasil seleksi berkas. Di dalam form seleksi berkas terdapat inputan, yaitu ID pelamar, nama lengkap, dan juga keterangan yang harus diisi. ID pelamar misalnya 05. Hasil seleksi berkas ini didapat dari persyaratan yang tadi sudah diisi oleh pelamar. Apabila semua lengkap, maka dia lulus seleksi berkas, seleksi awal. Misalnya Putri, mana keterangannya misalnya lulus, atau berhasil disimpan. Sini, oh misalnya dia nggak lulus nih, lulusnya kita ganti jadi tidak lulus. Kemudian kita edit, data berhasil diubah, keterangannya tidak lulus, kemudian kita hapus, kita tekan tombol hapus, kita hapus, data berhasil dihapus, kita kembali lagi. Di sini ada tombol laporan hasil seleksi akan muncul from seleksi awal apabila ditekan. Terus juga kita tekan tombol print. Ini adalah output dari rekapan hasil seleksi berkas. Maaf, tidak terlalu kelihatan. Hasil seleksi berkas. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di menu utama kita kembali lagi, kita ke submenu ketiga. Mohon maaf saya belibet. Metode profile matching, yaitu nilai gap. Kita isi IP 05 misalnya. Di sini di dalam pemetaan nilai gap terdapat 3 kriteria yang diinginkan perusahaan, yaitu uji kompetensi, interview, dan juga perilaku. Di uji kompetensi terdapat subnilai, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, skill, dan juga tes. Kemudian interview memiliki subnilai 4 subnilai, yaitu disiplin, sikap, konsentrasi, dan juga kesiapan kerja. Kemudian perilaku mempunyai subnilai, yaitu kejujuran, ketelitian, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Nilai dari pemetaan gap ini akan dihitung sebagai nilai core dan juga second factor untuk mendapatkan nilai total untuk 3 kriteria utama, yaitu uji kompetensi, interview, dan juga perilaku, yang akan dihitung di form selanjutnya. Kita isi dulu di sini pendidikannya cukup, pengalamannya baik, skillnya baik, tesnya juga baik, disiplinnya cukup, sikapnya cukup, konsentrasinya baik, kesiapan kerjanya baik, sangat baik, kejujurannya cukup, ketelitiannya juga cukup, percaya dirinya cukup, tanggung jawabnya juga cukup. Kita save, data berhasil disimpan. Kemudian IP-nya tanggung jawabnya dia tuh kurang gitu, juga percaya dirinya juga kurang sebenarnya pas kita cek perilakunya gitu, kurang gitu. Terus kita edit. Di sini sudah berubah tanggung jawab, subnilai tanggung jawab, sub percaya diri, ketelitian, dan juga kurang kejujuran menjadi nilai kurang gitu. Kemudian datanya ingin kita hapus, kita delete. Yes, data berhasil berhapus, kita exit. Terakhir kita ke laporan hasil mohon maaf, kita ke hasil akhir dulu. Ketika kita tekan tombol hasil akhir akan muncul from metode profile matching. Yang tadi hasil dari pemetaan nilai gap yang dihitung dengan
tiga nilai utama, yaitu nilai kompetensi, nilai interview, dan juga perilaku, yang akan ditambahkan dengan hasil akhir dan juga bobot. Hasil akhir ini didapatkan dari ketiga nilai dari kompetensi, interview, dan juga perilaku. Core system dari kompetensi, interview, dan juga perilaku dihitung. Kemudian di sini misalnya kita isi ID 085 isi. Misalnya sini sudah ada nilainya 4,0, interviewnya 3,4, 3,8, 4,14 dengan bobot 4,5. Untuk nilai core system dan juga second systemnya, mohon maaf rekamannya mati, kita rekam lagi karena cuma bisa 10 menit. Kita rekam lagi, kita ulang dari hasil akhir. Nilai dari second dan core vector dan juga second vector akan dihitung manual, dan kemudian hasil totalnya akan dimasukkan dalam inputan sistem yang akan dihitung secara akurat, mendapatkan nilai totalnya secara akurat. Kita save datanya. Di sini sudah ada nilainya, terus kita ubah nih, misalnya bobotnya itu cuma 4,0 sebenarnya, terus kita edit, kita berhasil diubah. Di sini sudah terganti bobotnya 4, kemudian datanya kita hapus. Oke, terus kita kembali ke menu utama. Di sini ada tombol terakhir, yaitu laporan hasil akhir dari support menu. Di sini terdapat refresh. Refresh ini berfungsi untuk memanggil hitungan yang di dalam database, karena ini hitungannya kita dilakukan di database. Ini harus ada tombol pemanggil dari database. Kemudian print, di sini print, ini adalah hasil yang telah hasil yang dihasilkan oleh sistem. Mohon maaf, ini ada hasil akhirnya, dan di sini sudah tertata. Jadinya nilai tertinggi, apabila nilai tertinggi akan di paling atas, dan juga nilai paling rendah akan di paling bawah gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai tertinggi adalah kriteria sesuai yang dibutuhkan perusahaan gitu. Kita kembali X ke menu utama. Oke. Kemudian tombol akhir adalah tombol close. Close ini langsung keluar dari aplikasi. Oke, sekian dari hasil presentasi aplikasi saya. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah bahasa, atau apapun itu, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.